Udah langsung aja. Kita ini podcast ngobrol asik ya antara mahasiswa ke mahasiswa. Jadi apa tuh singkatannya? Ngosik ya? Iya, masih. Ngosik Ngobrol asik bareng mahasiswa. Boleh lah kenalan aja. Oke, nama aku Ismi. Aku Alfi. Aku Hervina, kita dari mahasiswa, jadi kita mungkin punya kesibukan masing-masing. Dari mahasiswa mana dulu nih? Oh ya, Kalian dulu dong. Mahasiswa Oh, lebih. Universitas Dan bisnis internasional. Gak kompak nanti. Lagian tadi maunya universitas. Oh iya, udah ya. Oke. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Universitas Logistik dan Bisnis Wah, Internasional. lanjut dong. Lanjut dong, udah apa? Udah ulangi sampai kompak. 3. Bukan itu ya dibilang. Gak apa-apa ya. Kita emang random aja sih, kayak ngalir Iya, aja. soalnya kurang briefing. Itu sebenarnya udah briefing dari minggu-minggu lalu. Cuman Agak lupa lagi ya. biasanya kan kalau yang murni itu kan jadinya lebih asik lebih. Nah, ini saking murninya sampai ada kedengaran suara motor, segala macam. Suara hujan ya, jadi lebih asik. Udah lah ya. Jadi Kita kita lanjut ngosik lagi. ngobrol asik bareng mahasiswa, boleh lah. Mahasiswa dari mana tadi? Kesibukannya dulu ya, Bapak. Ulang dulu mahasiswa mana dulu? Oh ya, udah bareng 3, 2, ya. 1. Universitas Logistik dan Bisnis. Internasional. Itu dia. Boleh. Kesibukannya mahasiswa UBI itu ngapain sih? Dari sini aja deh. Kalau aku pribadi ya, Hmm. di semester 4 ini udah mulai sibuk karena banyak proyek. Ya benar sih, proyek. Banyak ya kan, udah dari 3 matkul itu hampir semuanya proyek-proyek yang kayak gitu. Kalau dari kamu kan? Ngapain tuh? Semester 4 sebenarnya agak lebih berat sih kalau dibandingkan dengan beberapa semester kemarin. Iya sih. Soalnya semester 1 bukan nggak berat juga, tapi cuman di semester 4 ini kita lebih banyak ya, seperti yang kita tahu tadi ya, proyeknya lebih banyak, ada 3 proyek, apalagi mengenai planning ketiga-tiganya gitu kan, seperti Iya. di pelabuhan, bandara, proyek integrasi ya, jadi agak sedikit ruwet sebetulnya. Apalagi mungkin yang masih gabung organisasi gimana pendapatnya? Iya. Sebenarnya kan gabung organisasi juga. Oh iya benar, tapi Aku saya kan dulu baru ya. mau ya. Iya. Dari semester 4 ini udah mah tugas banyak ya. Tugasnya kayak kelompok lagi ya. Terus udah gitu proyeknya gede-gede kan. Ada pelabuhan, bikin apa sih kita? Perencanaan Iya. pelabuhan. Untuk Iya. 20 tahun ke depan. Terus ada PI kan, atau proyek integrasi. Itu kayak kita ngapain ya? Bikin ngirim ya, mau Ya, ngirim, perencanaan juga ngirim perencanaan. Tapi ini ya ngirim barang dari satu tempat ke tempat tempat lain yang dan jauh gitu kan. syaratnya harus multi moda. Beda pulau juga. Emang rada susah sih. Apalagi aku kan himpunan ya. Aku dulu ya, aku kan himpunan. Buatnya suaranya. Himpunan di jurusan aku, himpunan manajemen transportasi. Terus kayak maba kan baru masuk, terus akunya semester 4. Jadi kebayang gak sih kalau misalnya kita harus ngebimbing mabanya yang kitanya lagi ruwet sendiri gitu kan. Ada capeknya iya, istirahatnya nggak ada gitu. Kadang tidur juga aku jam 1, 2 baru tidur. Ya emang anak-anak mepet deadline sih, cuman kan emang susah juga. Jadi emang mepet deadline-nya ya karena susah gitu. Coba kalian ada join organisasi gak? Ada untuk saat ini, kalau dari saya sendiri Ya. baru masuk di BM. Ini baru awal-awal, tapi cuman saya udah ngerasa, aduh ternyata Berat juga. berat karena di samping tugas kita yang banyak ya, Ya. bisa tidak nggak tidur gitu selama 2 hari 3 hari itu udah, apalagi digabungkan dengan beberapa masalah lain ya yang harus diselesaikan Betul. juga. Jadi untuk memang harus pintar-pintar membagi waktunya. Kalau mungkin yang udah lama di himpunan gimana tuh? Aku sih kan dari semester 1. Kan semester 1 sama semester 2 ini matkulnya nggak seberat yang semester 4 betul, dulu kan. Terlalu berat gitu Ya, masih kayak yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, kayak pelajaran-pelajaran yang emang ada di SMA gitu kan. Jadi Tinggal ya mengulang udah. lagi. Jadi emang sibuknya sama himpunan sih sebetulnya. Kalau semester 1 sama semester 2, kalau udah 4 udah mulai sama matkul udah himpunan juga. Kalau boleh tahu jabatan di organisasinya apa Oh sih? iya, kalau aku sekarang sih jadi
kadep atau kepala departemen di kemahasiswaan. Gila tuh kayaknya kalau udah kadep di Kemahasiswaan. kemahasiswaan loh. Berarti gimana tuh kalau di kadep kemahasiswaan? Kalau memang kadep kemahasiswaan biasanya seru ya kayaknya. seru sama ini sih orang-orangnya gitu kan. Kalau kemahasiswaan kan langsung terjun ke orang-orangnya gitu, kayak misalnya apalagi aku terkhususnya HRD, maaf ya bukan kadep iya nggak ngeblank gitu kan. Iya kan, emang ini gara-gara isinya tugas semua, jadi tugasnya udah Jadi lupa jabatan. iya, coba jabatan sendiri aja lupa gitu kan. Iya. Kadif ya teman-teman, kepala divisi HRD yang langsung ke orang-orang kalau misalnya mereka mau keluar atau ngurusin jahim-jahim tuh yang kalian suka pakai. Nah, itu. Ada ya contohnya ya. Ya ini Nah, ini adalah jahim. Boleh diambil dulu. Iya, boleh diambil dulu. Iya. Di kadep. Kalau Akang sendiri jabatannya apa nih di BEM nih? Kalau saya karena baru masuk sebetulnya belum bisa dikasih tahu ya, belum pengesahan juga. Jadi ke depan mungkin paling lah ya. di koordinator. koordinator. Di bawah membawahi beberapa kementerian gitu. Tapi sebelumnya pernah ya ikutan kepanitiaan yang menjadi koordinator juga kan ya? Oh pernah, Ya. saya udah 2 kali mengikuti liga kampus generasi pertama dan generasi kedua, di mana di kedua liga ini saya berada di divisi acara. Jadi untuk pengaturan semua acara, ya lumayan sibuk ya. Iya, emang sibuk Biasanya banget sih acara kayaknya. tuh yang paling hektik di Iya. Ya benar. Soalnya kita harus mengatur semuanya ya kan. Iya. Lebih baik kayak inti dari semuanya gitu ya. semuanya. Soalnya kalau bukan dari acara ya kita yang harus gerakin semua ya kan. Oh, iya. Harus ngasih pandangan yang lain juga. RD, RAB. Ya benar. Itu sih kalau untuk di kedua liga di 2 tahun berturut-turut. Tapi dari semua masalah itu seru banget kan ya? Pasti. Jadi semua harus dilewati sih. Iya. Nggak mungkin selalu enaknya aja ya kan. Pasti ada nggak baiknya juga, nggak enaknya juga. Sama. Seru lah pokoknya liga tuh. Tetehnya sekarang lah, tetehnya pernah nggak sih organisasi teh? Kalau aku pribadi sebetulnya semester 1, semester 2, sampai semester 3 iya organisasi di MPM. Tapi untuk beda-beda ya, semester 4 ini kebetulan aku udah stop aja gitu loh. Kenapa Karena tuh kira-kira stop? karena melihat kalau dari Akang pribadi kan baru masuk Iya, ya. benar, Kalau benar. aku malah keluar gitu loh, bukan keluar jadi ya udah stop periode aja. Itu kan cuman 1 periode. Iya. Sebetulnya bisa-bisa aja mungkin ya, tapi dari saya pribadinya kan kayak melihat mata kuliah yang memang banyak bener. proyeknya tuh kayak daripada ribet sendiri ya udahlah gitu, stop aja gitu. Jadi pertimbangannya itu doang. Banyak sih dari sekian masalahnya Di MPM. di MPM ya mending stop aja gitu loh, lebih baik stop aja daripada kan apalagi ini MPM kan banyak ininya ya, banyak kayak gitu Oh ya, nya gitu kan. Saya tanda kutip ya mainnya. iya tanda kutip gitu loh. Jadi apa? Jadi ya udah stop aja 1 periode, cukup tahu organisasi MPM tuh seperti ini gitu, cara kerjanya, terus problem solvingnya kayak gimana, terus cara orang-orang aku juga udah pernah tahu ya kan cara orang-orang memandang MPM itu seperti apa, apalagi aku di komisi yang memang sepertinya banyak gak disukai orang gitu loh. Komisi apa tuh? Waduh, Jadi berapa tuh? komisi 2 ya. Sebetulnya kalau misalnya di setiap universitas namanya itu beda-beda. Cuman ini aku kan adanya di legislatif ya. Gitu. Dan komisi 2 menurut aku orang-orang yang memang agak dibenci orang-orang gitu. Karena ya Emang membawahi apa tuh? Kenapa bisa begitu pandangan mahasiswa lain? kalau dari aku ya, jadi kan MPM itu sendiri ada di organisasi paling atas ya, bahkan di atas BEM gitu. Nah, karena mungkin ini tergantung orangnya ya, ada mungkin memang yang biasa aja, ada mungkin yang memang merasa si orangnya itu kayak aku udah di atas nih, organisasi paling atas, ya udah aku berkuasa gitu loh. Jadi kan orang-orang kayak ngelihatnya itu, wah ini dia berkuasa
berkuasa gini ya. overpower gitu ya. Jadi kayak punya kekuasaan, mereka malah menyalahgunakan kekuasaan tersebut gitu loh. Iya. Kan nggak semua orang tahu ya, maksudnya kayak bahkan ada beberapa mungkin yang memang nggak tahu organisasi saya kan. Iya, benar. Kayak apaan sih? Hah, kok aku baru dengar gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang udah familiar dengan MPM dengan organisasi saya, sehingga pandangan orang itu ya berbeda. Dulu di divisi 2 jabatannya Karena masih baru masuk kan, jadi masih staf biasa aja. Iya. jadi di MPM ada hierarkinya gitu apa gitu, Betul. gimana gitu hierarkinya? Kalau setahu saya ya, itu kan kalau misalnya baru masuk dari maba baru masuk gitu, ya itu masuknya ke staf gitu. Ya. Tapi kalau misalnya yang udah 1 tahun periode terus lanjut ke 2 periode, itu ada potensi untuk masuk ke koordinator. BPH. Peningkatan jabatan gitu ya? Iya gitu. Begitupun dengan pemilihan ketua atau koordinator lain. Jadi sistemnya masih seperti itu ya. Dan sepertinya tahun ini baru dirubah gitu kan. Oh, ada perubahan. Ada Iya. perubahan katanya gitu. Dari organisasi kan beda-beda ya. Pernah nggak sih ngadepin kayak karakter di dalam organisasi orang tuh beda-beda gitu? Karena mereka kan punya latar belakang yang beda, terus budayanya Iya betul. datangnya kan dari beda-beda ya. Kayak aku dulu ya, kan himpunan, nggak cuman dari tanahku sendiri kan, aku kan Jawa. Iya, benar. Terus ketemu sama orang-orang yang ada Batak, ada Sunda, Sunda, gitu. terus ada dari ujung ke ujung Iya, gitu benar. kan. Aceh juga ada ya? Aceh, iya, Aceh. Aceh ada. Jadi kayak waktu terjun di himpunan tuh ini tuh berbalik gitu kan. Apalagi Iya. kalau misalnya aku halo ya, Iya. ya Sunda Jawa kan, Iya, benar, ketemu benar. yang apa kau? Iya, benar. Kayak gitu ya kan. Jadi culture shock gitu ya sama orang-orangnya. Bener sih, ada juga ya. Ada. Kayak pertama-tama mungkin kan, apalagi aku dari Sunda kan, yang Iya. dikenalnya itu orang-orang yang lembut gitu loh. Kalem Ya kan? kan, kalem. Yang bener. Terus ketemu sama orang Batak yang kayak hey gitu kan, kayak suaranya Kaget. gitu kan. Iya. Kayak apa sih gitu. Kok manggil bentak-bentak gitu loh. Jadi dulu-dulu pernah sih kayak misalnya lagi ngobrol tiba-tiba dipanggil, kan jadi kesinggung ya. Apaan sih dia manggilnya kok bentak-bentak kayak Udah gitu. bentak, iya kita kan kayak Jawa, Sunda. Saya mah Sumatera Oh ya. iya, ini yang Bataknya ya. Kalau dari Akang sendiri nih kan Batak nih, Iya terus nih. ketemu sama orang-orang yang Organisasinya lembut kan gitu loh, kayak mungkin saya gitu. Saya juga. Organisasi apa nih kita ketemu? Enggak, maksudnya Kayaknya ada kayak pembohongan di sini ya. kayak misalnya kan di kelas juga kan banyak tuh Beda-beda iya. karakter Sekarang orang kan. udah ke budaya gitu loh. Kalau ketemu sama orang-orang sih ya pasti ya beda ya. Kalau dari Sumatera, dari Jawa. Iya. Kalau di Sumatera memang bener. Mungkin Sumatera paling ujung deh, bukan paling ujung sih, tapi kebanyakan 80% atau 90% mungkin di Sumatera itu emang caranya begitu gitu. Iya. Jadi mungkin mereka bukan bermaksud untuk ngebentak ya, mungkin Iya, agak nadanya lebih keras aja. aja nadanya Iya. sama intonasinya mungkin. Sama kebiasaan Ya, dari sananya gitu. kebiasaan dari sana atau memang dari sananya memang budayanya begitu gitu. Nah makanya ketemu sama orang Sunda, sama Jawa ya. Jadi memang kalau agak sedikit problematik untuk hal itu ya, jadi kadang bisa jadi bawa perasaan. Iya, Jadi yang paling bener-bener. paling banyak. Jadi kayak nggak Aduh. mau Iya, ngobrol bener-bener. lah kan. Gimana sih gitu ya kan? Kenapa gitu? Bahkan padahal bukan ada maksud ke sana ya kan? Gitu juga mau sama orang Sumatera bagian barat, sama bagian utara, bagian di Aceh juga. Kalau di Aceh saya kurang paham, tapi cuman 11-12 mungkin ya kalau Hampir sama gitu Iya. kan ya. Tapi Gitu pernah ada apa ya, kayak kesusahan gitu nggak sih kalau misalnya udah kayak gitu, apaan sih bentak-bentak gitu kan, harus selalu ngejelasin gitu, orang aku tuh kayak gini Aku tuh gitu nggak bentak, kebiasaannya. aku tuh memang kayak gini nadanya. Pernah tapi nggak sering itu, cuman kalau yang udah kenal mungkin dia udah tahu gitu Iya. kan. Kalau bagi yang orang yang nggak kenal, saya nggak berusaha sebetulnya untuk ngejelasin itu, cuman lambat laun pasti dia tahu gitu kan. Kalau dia udah tahu ada asalnya dari mana, oke, oh, ngerti lah, udah paham gitu. Jadi udah bisa, oh kan dia memang dari sana, karena memang beda lagi kita sama mereka yang dari paling timur sana juga beda.
Iya benar, beda-beda Ya, lagi beda kan. yang paling timur saya, bahkan kalau saya kadang agak lebih nggak suka ngomong dengar-dengar yang jelek ya, ngomong kotor, jadi saya kan agak buteng dengan itu gitu. Itu sih. Apa lagi yang membedakannya biasanya kalau budaya selain karakter? Oh ada, saya kan Apa tuh? kebiasaan di Medan nih, Oke. kebiasaan di Medan, bawa motor, bawa mobil. Iya. Di Oh, Medan itu itu, beda banget ya. kayaknya. Kan? Di samping keugal-ugalannya yang udah dikenal ya kan, yang udah dikenal banyak orang, klakson yang paling Iya. di Medan itu kalau nggak punya klakson kayaknya tiap hari ketabrak. Oke. Soalnya orang nggak bakal ngeliat kalau misalnya kita klakson itu klakson sama lampu sen ya, sen kanan kiri. Kalau di Bandung semacet-macetnya, sepanjang-panjangnya Ada. antrian di lampu merah, ya kalem adem, memang kalem kan? sunyi ya Kan gitu. ini Kayaknya klakson nggak ada manual gunanya. ya punten. Bener-bener. Itu di sini mah punten. Kayaknya nggak ada gunanya deh itu klakson di Bandung gitu. Iya. Soalnya semacet-macetnya pun saya nggak pernah, jarang lah jarang. orang ngeklakson Paling gitu. ada ya bukan dari Bandung. Iya, bisa kayak jadi. platnya cuma Iya. oh kan dari Bandung. Oh, bukan plat Bandung. Iya, biasanya Bahkan gitu. itu wah, keren lah menurut saya kalau itu. Kemudian pengamennya keren. Kenapa tuh? Namanya kenapa? Kalau di Medan kayaknya nggak ada di pengamen yang sampai rela bawa sound, bawa Oke. Oh iya iya. apa namanya, Biola biola ya. dan lain-lain itu kan Biola di bawah juga. apa namanya? Ada di situ kan di Apa yang sih? pastor itu Iya kan. benar, pastor yang di bawah. Iya. Nah, Yang ke itu bawah. ada itu. Keren sih menurut saya. Soalnya maksudnya di samping mereka buka effort mereka gede gitu buat itu. Jadi sewajarnya diapresiasi juga. Kelihatan banget niatnya. Benar-benar di samping itu saya nggak tahu ya, memang banyak ya mungkin yang alat musik yang bisa dimainin Iya. warga Sunda. Oke, heeh. Soalnya kalau di sana ya paling gitar, nyanyi doang gitu. Apa alat musik khasnya di sana? Kalau di sana, kalau daerah saya sendiri sebetulnya gede ya, alat musik Gordang Sambilan namanya. Jadi nggak nggak bisa dibawa, nggak bisa kayak dibawa Di kayak. tempat aja. Iya di gitu. tempat dia memang cocoknya untuk sendiri gitu kan. Kalau di Sunda ada ya gendang yang Ada apa? angklung Iya, juga, gendang ada yang yang segini. gendang-gendang. Iya, kan. gendang apa Bisa namanya dibawa. yang di Sunda? Gendang. Gendang juga namanya. Namanya gendang. Tapi kalau di tempat saya kan ada 9, jadi nggak mungkin dibawa. Oh, 9 Hmm. gendang. Iya 9. Jadi ada ukurannya sendiri, ada yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi itu memang biasanya cuma di acara-acara adat. Kalau yang asli ada juga trompet tapi dia kayak namanya uyup-uyup ya. Namanya uyup-uyup. Memang suaranya kayak suling tapi lebih keras daripada suling dan lebih enak daripada suling menurut saya. Itu sih. Berarti beda ya kayak suling yang di sini Oh, beda. Beda. Soalnya dia bentuk ada yang dari tanduk kerbau. Oh, gitu. Iya, benar. Oh. Jadi kayak gitu. Iya, benar. Iya. Jadi ya, melengkung dia, bentuknya. melengkung. Melengkung gitu. Bahkan ada yang udah kecil kayak pipet awalnya, terus di Jadi tengah kayak gede. ngegedein gitu ya? Enggak. Jadi kecil, gede gini ya, baru kecil lagi. Oh iya tahu aku. Apa namanya ya? Memang uyup-uyup. Kalau bahasa Indonesia ini kayaknya uyup-uyup. Ya. Uyup ya namanya tuh. Iya, uyup-uyup. Di sini kan suling. Suling Ya, aja kan benar. apa gitu gitu. Iya, kan. lurus aja kan. Sunda, Lurus. kan Sunda. Paling ada yang agak modern tuh agak bulat. Iya. Oh iya, iya. Beda-beda lagi ya. Makanannya aja beda. Oh, pasti. Saya Asin-asin kan di sana? pedes. Asin, tapi nggak pernah ada manisnya. Kalau saya sebetulnya kurang bisa makan Sunda ya karena manis. Itu Iya. tuh enak banget. Manis tuh. Tapi benar sih kalau Sunda itu sebelah aja dipakein gula. Harus sih. Kalau saya nggak ada cabai nggak bisa makan. Oke, nggak ada Kalau cabai. kan Iya. kayak cabai sama asin doang ya. Benar-benar. Kayak kerasanya memang cabai sama asin doang kan. Kalau di daerah sini pokoknya cabai, asin, manis. Iya. Ada manisnya gitu. Bener sih, tapi aku juga kayak misalnya masak-masak sama temen-temen nih. Iya kan. Beda juga. Simpelnya bikin sambal terasi kan kita kalau di Sunda itu pakai gula ya. Ah, pakai. Nah, mereka tuh enggak. Iya, benar-benar. Nggak pakai gula. Jadi kan kayak awalnya itu kayak, hah mau pakai gula gitu. Terus rasanya gimana? Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu aku juga mulai bisa Iya menerima sih. makanan mereka dan mereka juga bisa mulai menerima makanan dari kita sendiri gitu. Tapi awalnya lah sama Jawa. ada kesusahan nggak buat menerima kayak gitu? Lumayan sampai sekarang sebetulnya saya kalau di warteg udah jarang makan di warteg. Jadi lebih masak mending sendiri. saya masak sendiri atau mungkin saya beli cabenya terus saya buat cabai sendiri gitu. Gitu. Ya, Cobain pakai gula sekali. Enak banget tau. beda ya. Uangnya kalau di sana memang kalau cabai ya udah gitu. Dikasih garam, dikasih asam. Jarang Jeruk. kayaknya manis. Hmm. Apa yang manis? Nggak ada kecuali
Minuman? Jawa memang makanan manis. cemilan oleh-oleh gitu. Kayak Iya, ada kan beberapa daerah di tempat saya itu ada beberapa yang memang dia aslinya itu kue bentuknya. Ada kayak serambi dan lain-lain. Yang asli daerah memang cuma itu yang manis. Kalau gulai dan lain-lain itu nggak ada. Hampir semuanya pedas. Terutama di bagian pesisir mereka paling suka pedas. Kayaknya nggak bisa dinormalisasi deh kalau dibawa makanan Sunda ke sana. Iya. Sebelah udah pernah nyoba belum? Udah, kalau sebelah udah, tapi Pakein gula nggak? enggak. Enggak. Asli ya kalau harus pedas. Sama Iya. juga. Pedas asin doang ya? Kalau misalnya dari Jawa nih, dari Jawa itu Oh, iya, makanannya Jawa ya. gimana? Sebenarnya mirip-mirip sama Sunda. Sama Sunda ya, mirip-mirip. Jawa Agak tuh manis-manis gitu. emang harus ada manisnya, kayak Oke. kangkung. Heeh, Tapi kan heeh. asin doang sama pedas gitu. Iya, kan? harus. Kalau di Jawa itu pasti ada yang namanya pakai gula. Oke. Walaupun dikit gitu kan, Saya pernah tapi nyoba tuh. asin ya setidaknya ada manisnya. Mm-mm. Bakalnya tuh kalau asin doang kayak nggak bisa. Temen saya pernah masak tuh, tapi saya lupa apa namanya tuh. Kangkung memang rasanya manis tapi Ada manis ada asinnya nggak? enggak, tapi memang Kalau manis. itu manis doang kayaknya nggak asli. Dia Jawa dari apa yang namanya dari Jawa Tengah dia. Jawa Tengah, aku Oke. Jawa Tengah, Banyumas. Nggak tahu lupa namanya, tapi tetap sayur lain. Jadi manis gitu. Iya, makanya saya Tapi bisa menerima nggak? enggak, itu nggak bisa Itu benar-benar kalau kalau saya manis banget makan. sih kayaknya Jadi kayak sirup gitu di gula. Itu benar-benar saya nggak bisa Kayak makan. sayur dibikin sirup ya? benar. Iya, iya, iya. Nggak, memang bener sayur dikasih gula nggak dikasih garam, Iya. oh direbus tapi pakai kencur ya gitu. Cikur mungkin. polisi cikur. Iya. Ya kencur gitu. Kencur, nah, dipakai kencur. Pernah saya coba, ini kayaknya bukan sayur Udah, deh gitu. nggak Iya, masuk gitu, nggak, nggak nggak. buah. Iya. Manis Ini kayaknya sayur banget. manis namanya gitu. Soalnya beda, di tempat saya juga ada sayur yang rasanya manis juga, tapi dia pakai santan. Yang Apa santan tuh malah nggak pakai kira-kira? gula. Hah? Apa tuh kira-kira? Jadi sayur kol gitu, kol dicincang terus ada di sayur manis namanya. Emang manis. Iya, tapi nggak semanis itu. Dia manisnya cuma Manis aja. iya manis karena mungkin karena kolnya karena santannya ini deh. Itu sih. Itu nggak ada, pasti nggak ada di sini. Iya sih. Jarang juga soalnya kan. Gak pernah denger sih santan pakai kol. Sama. Aku Iya. taunya kayak santan telur puyuh. Tapi itu juga dikeringin. Tapi itu nggak sih? gulai kan? Ini Gulai. memang warnanya warna putih. Kuning. Oh, putih. Iya, warnanya warna putih. Kayak sayur bening. Iya, gitu. kayak sayur bening gitu, tapi pakai santan. Oh, Jadi sayur warnanya bening pakai putih. Santan tapi warna putih ya. Mungkin kayak sayur lodeh gitu ya. Iya. Agak putih-putih gitu kan. Lodeh kalau di sini. Lodeh. Tapi lodeh itu banyak macamnya. Variannya ya kan? Kalau ini cuma kol. Ya, namanya cuma kol. Iya. Kol mungkin dicampur sama udang rebon atau mana. Gitu. Boleh kali ya masakin kali-kali. Iya. Saya nggak bisa masak gitu ya. Oh, nggak bisa. Soalnya beda tangan, beda rasa. Itu pasti. Apalagi kalau di kita nanti jadi manis banget. Iya, benar. Iya, sangat. Ngomongin soal makanan nih, kan tadi kayak susah ya buat nerima makanan-makanan Bandung mungkin. Iya. Berarti lebih sering masak. Nah, di samping kesibukan kuliahnya gitu kan, itu masih bisa masak ya? Masak tergantung waktunya sih. Oke. Kalau punya waktu banyak ya masak, dan Iya. waktu pengen masak. Tapi kalau lagi nggak punya Oh. waktu banyak ya lari ke tempat chicken sana, Oke. lari ke geprek ya gitu-gitu, lari Shopee. Asal jangan yang manis ya. Ya benar, asal jangan yang manis. Karena kalau kurang manis, karena kurang pedas ya tambah cabenya gitu. Iya. Kalian relate gak sih kalau seorang mahasiswa itu lebih sering makannya itu geprek lagi, ayam gitu loh. Mungkin kalian yang kos relax. Iya. Iya benar, Yang soalnya ke rumah. kita bisa lihat sendiri ya, ada berapa banyak di sini. Iya, di sini kesini aja gepreknya udah ada 3, Mm-mm. 1, 4. 4 ya. Ada yang kecil itu. 4 Di Enggak, samping. di yang Tujuh mau Oh iya satu. benar Polban. Polban. Terus 71. Polban 71. Terus ini yang di simpang ini. Iya. Hmm, Oh iya ada banyak banyak banget, ya. ada 5 kayaknya. Terus di depan kos-kosannya. Iya gitu kan. Geprek lagi, geprek lagi. Karena kayaknya mungkin itulah yang paling mudah masuk ke mulut ya. Iya. Masuk semuanya gitu kan. Semuanya gitu. Harganya juga terjangkau sih. Jadi mungkin kantong-kantong budget bekerja kan jadi yang terjangkau gitu Ya, kan. itu harus sih. Soalnya menyesuaikan juga kan. Sama, Budgetnya sih. ya, Dari budaya berarti jauh-jauh ya. Iya, Kenapa benar. kalian berniat ke Bandung? Kenapa pengen ya udah di Ulbi aja deh. Terus ya udah deh transportasi.
sebenarnya nggak pernah terpikir ya masuk ke transportasi. bener sih bener. Karena sangat benar-benar jauh banget dari apa yang aku ambisin gitu loh. Sama Kayak, gitu. Tapi kalau misalnya aku kan ada keterima ya di ilmu komunikasi tapi jauh di Malang gitu. Jadi dan orang tua aku juga nggak ngizinin dong gitu. Jadi ya udah deh yang dekat aja gitu. Dan kebetulan waktu itu yang di Malang itu aku udah belajar di sini 1 minggu. Jadi baru dapat Udah informasinya ya. notifikasi kayak gitu di telepon. telepon. Nyatanya aku masuk gitu. Tapi pas aku ngomong lagi sama orang tua, ternyata aku tetap nggak diizinin kalau jauh-jauh gitu. Saya sih banyak lah ceritanya. Cuman kenapa harus Bandung? Bukan kenapa harus Bandung pertanyaannya. Kenapa di Jawa gitu? Karena memang dari dulu saya pengen di Jawa. Waktu kita kelas 2 SMA ya, bukan SMA. Saya udah minta dari dulu memang saya nggak mau di Sumatera gitu. Karena 3 saudara saya udah di sana semua dan saya udah ngelihat kenapa kayak terkurung banget gitu ya. Kalau dalam pikiran saya, karena memang saya juga nggak mau gitu. Kita harus cari emang gimana sih persepsi orang di Jawa itu gitu. Itu sih sebetulnya kenapa harus Jawa dan ternyata mendaratnya di Bandung gitu, di tengah-tengah pulau Jawa. Berarti dulu mikirnya itu pengen ke Jawa ya, enggak Bandung gitu Bukan, ya. bukan Pokoknya Bandung. pengen ke Yang Pulau penting Pokoknya ke Jawa Jawa aja. gitu. Saya ada daftar Oh, beberapa iya. dan cuma memang di yang sebelahnya kadang gak diterima sama orang tua. Oke. Seperti di Pertamina, Telkom dan lain gitu kan. Karena waktu itu memang ada sedikit problematik yang ngomong sama orang tua. Iya sih. Karena Ulbi kalau kalian ingat paling terakhir dia daftar ulang. Makanya saya daftar ulang. Kalau Iya, seandainya Ulbi Bener-bener mentok. kalau seandainya Ulbi di awal mungkin bulan-bulan 7 bulan 8 udah daftar ulang, saya mungkin nggak bakalan di sini. Iya, enggak bakal masuk. Iya. Ini paling lama pembukaan. Nah, paling lama. Makanya pas udah semuanya udah daftar ulang, di Pertamina udah daftar ulang, Pres udah daftar ulang. Ini Dan baru. saya bilang gitu, tinggal ini gitu. Gimana kan? Ya udah, silahkan pergi. Tapi nggak diantar kan? Ya udah, bikin ya. Tapi untuk mau ke Jawa itu langsung diizinin nggak sih? Awalnya diizinin, waktu kelas 2 langsung diizinin. Ya udah nggak apa-apa. Pasti kalau jarak Kamu masih kan, jauh. ya benar, kamu kan terakhir kan anak saya, jadi nggak apa-apa kan. Tapi semakin kesini Makin dekat waktunya makin nggak jadi. dijadi ya, apalagi di rumah nggak ada orang, nggak orang tua berdua, jadi ya ngerti lah gimana. Bahkan mereka bilang ya udah nggak usah kuliah gitu. Saya nggak mau ya kan, masih kayak gitu. Ini nekat ya. Iya, Kesini. Ini nekat ya. harus. Kalau memang kalau dilihat kan di Ulbi juga banyak yang orang Batak ya. Banyak. Ya. Hampir mayoritas Kaget malah Iya. aku juga. Karena memang karena aku kan bukan orang Batak ya, aku asli Mandailing, jadi tapi aku tahu nggak gimana orang Batak gitu. Tapi memang kalau di Batak mereka ambisius banget untuk itu gitu, untuk berkembang, untuk jauh lebih maju lagi gitu. Karena memang salah satu mungkin culture mereka untuk apa namanya, anakku di sini loh gitu, Iya. aku di sini loh gitu. Yang itu, jadi makanya wajar mereka bisa udah kemana-mana. sarjana. Iya, wajar mereka kemana-mana, wajar mereka mau berjuang sehebat itu gitu untuk orang Batak. hebat ya, apresiasi banget. Iya, benar. Kalau saya juga gitu melihat orang Batak, karena saya bukan orang Batak ya, saya asli Mandailing gitu. Walaupun kami berdekatan sama mereka. Gitu. Tapi memang ada juga Batak dari Mandailing. Batak Mandailing ya. Jadi mereka ada dua sebetulnya, problematik sebetulnya Mandailing ini. Karena dari Sumatera Barat juga mengira bahwa saya Mandailing itu punya mereka. Batak juga mengira Mandailing itu punya mereka, dan kami memang posisinya di tengah. Batak di sini, Mandailing di sini, tengah Sumatera Barat di sini gitu. Jadi kayak perbatasan Oh. gitu. Iya benar. Tahu ya. Iya, makanya Mandailing itu perbatasan antara ujung kabupaten terakhir dari Sumatera Utara. Ada. Ya, aku sih ya ke Ubi gara-gara paling menarik iklan ke sekolahku. Oh, iya. Sekolah di mana tuh? Di ini Husen. Oke. Yang Kasa. Sebenarnya nggak mau kalau biasa, dan aku udah nyoba UTBK itu berapa kali? 2. Ya iya, yang kedua kan gara-gara berat ya itu. Tapi menyesal banget sih aku. Harusnya aku nggak di sini, aku nggak mau di Bandung lagi sebenarnya. Kalau Jadi pada pengen di sini kan, Iya, gitu. bener. Aku pengennya kayak pengen di Jogja gitu. Karena Kayak- udah lama di Oh, Bandung ya gitu udah ya. lama di Bandung. Denger Jadi kayak kata pengen keluar Jogja. gitu. Ya, benar. Hampir sama
dengan akang ini Iya, ya kayak kayaknya udah keluar tiga-tiganya gitu. saudara di Sumatera jadi pengen keluar gitu. Tapi kenapa nggak jadi keluar tuh? Nggak Iya. diizinin kah nggak atau keterima sebenarnya. Oh, Kalau diizinin pertama-pertama memang gitu sama hmm. oh iya boleh tapi pas Karena dari kesini jauh-jauh hari Iya. gitu kan. nggak usah ke Poban aja yang deket, nggak usah ke ini aja yang 15 menit ya. Iya bener-bener, langsung turun dari rumah aja ya. Iya. Dan Ubi transportasi kayak gitu aku Bener. juga kaget sih kenapa Iya. keterima di transportasi yang sebenarnya aku juga Nggak terpikir nggak gitu. terpikir Emang, transportasi, nggak mau transportasi. Kebanyakan kayaknya Nggak mahasiswa memperdalam. transport gitu sih. Iya. Oh, gitu. Iya, Kebanyakan soalnya kalau saya sendiri ya gitu, dulu saya nggak ngerti kan transportasi itu apa, maksudnya Mm-mm. di bidang apa gitu, kok tiba-tiba ada Transportasi. jurusan transportasi Iya, gitu, malah dan emang cuma nggak tahu kita ada yang punya jurusannya gitu. Kalau logistik kan masih ada yang punya ya. Kalau kita Logistik banyak sih kayaknya. ya masih ada di kayak di Trisakti dan lain kan, Telkom kan masih ada tuh logistik, tapi cuman kalau transportasi yang bener-bener aku juga dulu mikir oh job desk-nya ini ya gitu. Dulu kan ada Zoom ya pernah kayaknya Iya dulu ada sih. Zoom ngikutin itu, dan aku juga ngelihat YouTube-nya dari pembahasan Zoom-nya kan. Jadi nanti bakal begini gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu ngerti ya, cuman kayaknya ya udah. Aku lupa dulu pilihan keduanya apa, tapi cuman pilihan pertama transportasi, pilihan keduanya lupa gitu. Tapi tetap di S1. Aku nggak milih sih transportasi langsung pilihan satu. Kalau maksudnya gimana? Undangan gitu. Enggak. Lebih. Tapi kan kayaknya kalau jalur beasiswa dulu harus 2 deh pilihannya. Aku milih satu, milih transportasi doang. Oh iya. Sama. Transportasi dong. Jalur beasiswa kan? Iya, jalur beasiswa kan 2 pilihannya. Dua ya. Tapi aku nggak tahu lupa satu. Aku juga lupa deh. Tapi yang transportasi aku yang pertama. Pertama aku Iya. transport gitu kan. Sama. Kayak dulu mikirnya aku baru mengenal nih transportasi gitu. Terus kayaknya unik gitu. Hanya Iya, karena bener. dari kata unik loh. Unik doang sebetulnya. kayak Tapi pas rame udah deh. terjun, nggak jadi unik. Ini mah emang bener-bener unik. Uniknya tuh jadi ruwet. Uniknya semua Awalnya kan ya. cuma satu unik gitu kan. Benar. Ya tiba-tiba lah kok kayak gini. Itu. Tapi keren sih menurutku transportasi setelah sejauh ini gitu ya kan, dimana ternyata kalau di kita itu memang aku dulu pernah tahu ya beberapa kedinasan, bukan sekolah dinas tapi kedinasan kayak STTD untuk mereka di transportasi darat, ada yang untuk di Poltekpel, pelayaran kan, tapi kita memang benar-benar di ketiga itu gitu. Iya. Jadi sebetulnya punya privilege lebih bagus ya Kita daripada menaungi mereka tiga-tiganya menaungi ya. tiga-tiganya. Kita bisa masuk, mungkin mereka lebih fokus aja, tapi kita tetap bisa masuk di antara mereka gitu. Ya. Itu sih saingan kita juga sedikit, paling ya ini doang. Sempat mikir juga kan waktu itu manajemen transportasi logistik ya. Iya. Terus namanya. mikirnya itu kan lebih ke fokusnya ke logistik. Tapi setelah terjun, ternyata enggak. Iya, Kita benar, bisa benar. Kita belajarnya masuk ke truk, tiga-tiganya. ya. Iya kan, kita bisa ke modalnya juga gitu, transportasi yang memang penumpang gitu. Jadi enggak yang menutupi kemungkinan kalau misalnya kita nggak hanya di logistik aja gitu. Serunya sih di situ ya. Kalau dulu semester 1, semester 2 sempat mikir Nggak kayak kerasa wah gitu. ini lebih fokus di logistik ya, bakal seru nggak ya gitu. Tapi setelah semester 3, 4 kita juga bisa di penumpang gitu. Yang darat, terus pelabuhan darat gitu kayak kapal. Itu serunya di situ sih. Yang kerasa nanti di semester Makin atas. kerasa banget. Yang kelihatan. Pusingnya juga makin kerasa. Kelihatan kayak jadi kayak mau mundur gak bisa, maju harus. Udah sejauh ini gitu ya. Kalau misalnya Harus. nyebur tuh udah Iya. setengah gini loh. Udah setengah, udah semester Kelelap, 4 kan? udah mau kelelap. 4, 5, Udah 6, nggak bisa. 7, 8. Udah setengah kan? Hampir Sayang deh. banget kalau misalnya mau Ya. mulai lagi dari nol gitu. Ya begitulah, kita nggak ada yang tahu. Tapi aku ngerasa kita sebetulnya kena prank sih sama Ulbinya sendiri. Iya. Apa tuh kira-kira Apa kenapa perannya? Pertama dulu sebetulnya kenapa ngambil transport, karena diawali dengan kata manajemen. Oh, Benar. jadi ada di manajemennya. Iya, jadi kan emang bener kan awalnya mereka nggak ada ngambil biologi, fisika dan lain. Ternyata di kita baru beberapa disnatalis Kimia. ya diumumin. Ternyata basis kita udah teknik. Jadi Agak sama kaget aja. ya. Iya bener, itu ngambil apa namanya? Ngambil manajemen sebetulnya, ngambil transport sebetulnya gara-gara salah satunya gara-gara kata manajemennya. Kata pertamanya Iya. ya. Tapi ternyata tidak Manajemen gitu semudah ya. itu. Oke. Ya Kira pasti nggak IPS. Iya pasti nggak loh. bakalan
seru itulah kira-kira. Apalagi aku pribadi dari IPS, Aku jadi kayak IPS. mengenal kimia, biologi tuh kayak Kaget, ya apa itu? ampun. Nah, Akuntansinya nggak ada, ada ya? Iya ada Ada juga nanti, nanti ada. hitungan Terus biaya gitu ekonominya kan. juga kita ada. Iya. Sempat struggle-nya tuh di situ karena dari IPS, jadi kayak mengenal ilmu-ilmu IPA tuh wah nggak ada deh gitu. bener. Tapi seru ya sejauh ini, Seru sih, seru bener, banget. dan harus semangat sih kayak Nah, ya udah Udah ya terjun. udah gitu. terjun jadi harus Terima-terima aja ya udah, sebetulnya. lanjut aja. Sebenarnya Iya. nggak tahu Mau ya gimana kata lagi? kata kedepannya itu mau kayak gimana, Ah, yang penting ya benar-benar. udah gitu kan. Intinya ya udah gitu. Buktiin aja nanti kita Udah nyebur juga gitu. Jadi itu sih. Kalau dibilang semangat ya harus itu nggak perlu Semangat. dia nggak perlu ditanyain lagi. doang nggak apa-apa. Iya. Semangat lagi aja. Kerjain sampai nanti. Ya, Yang penting beres. Ya, kan? benar, Iya, benar, jadi benar. selesai. pokoknya kerjain semaksimal mungkin lah gitu. Yang penting kita usaha dulu gitu kan. Untuk hasilnya nanti ya tergantung usaha kita. Walaupun memang kadang enggak yang selalu bener ya. Kayak usaha kita tuh udah, kita ngerasa usaha kita tuh udah jauh banget gitu dari orang lain. Tapi ternyata ada orang lain yang memang usahanya tuh hasilnya itu lebih dari usaha Iya, kita gitu. benar. Kayak ada rasa kecewa nggak sih? Kayak simpelnya itu SNMPTN, Iya benar. ya kan? Kita tuh kayak ngerasa, kita tuh udah pinter kok, gitu. Tapi ternyata yang dapet tuh malah bukan dari yang memang kalangan pinter. Benar nggak itu. sih? Iya. Kayak SNBT ya, Iya benar. TBK gitu kayak TBK. Ya udah itu kayak kita udah belajar semaksimal mungkin, tapi ternyata yang dapat bukan yang belajar gitu. Banyak sih kalau mengenai soal itu ya. Kalau di angkatanku dulu sebetulnya beberapa, kalau di SMA aku itu dari sekian banyak yang eligible, kalau udah masuk lebih dari 15 orang itu udah keren, 20% dari total yang ikut kan eligible. Tapi sekarang kayaknya mereka lebih muda deh, soalnya nyampe 50 orang, bahkan ada yang sampai 70 orang. Cuma Ya, dari ya, 120 yang eligible, setengahnya bisa lolos gitu. Itu keren gak tuh? Mungkin memang kalau di kita memang masa-masa transisi semua. Iya. emang percobaan. Iya, di tahun Kurikulum pertama percobaan. ya udah masih SNMPTN, SBMPTN, tiba-tiba Nanti lagi sekarang jadi SNBT. SNBT ya, SNBT, nah SNBP. SNBP, SNBT. Dan Empat sekarang tuh. bener, enaknya mereka dulu nggak ada milih sosuma tahu. Iya. Sekarang juga nggak ada. Iya, dulu kita kan ada. Dulu kita soal Ribetnya itu. IPS IPA-nya ada kan. Makanya mikirin fisika, mikirin Iya, biologi. sekarang udah nggak ada lagi matkul mata pelajaran itu kan. Ada lagi. Masa-masa SMP juga kayak gitu ya. Iya, SMP Pas juga